Shalom, salam sejahtera buat sahabat sekalian di manapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan sahabat sekalian. Ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Yeskiel pasal 33 ayat 11 sampai dengan 20. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat, tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya menurut peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-teman sebangsa berkata, "Tidakkan Tuhan tidak tepat?" Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan dengan tema pertobatan yang sungguh-sungguh. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan tabiat dosa selalu mengikuti dan menjadi bagian dalam diri manusia, sehingga kita dilahirkan ke dalam dunia dengan segala kecenderungan hati untuk selalu melakukan kejahatan. Ketika dilihat Tuhan,
bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian pasal 6 ayat 5. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini Daud menyadari, sehingga ia berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Mazmur pasal 51 ayat 7. Jadi sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa yang pantas untuk menerima hukumannya. Namun kita patut bersyukur kepada Allah yang oleh karena kasih-Nya menganugerahkan putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di salib. Darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah menerima anugerah keselamatan, kita harus dengan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita harus bertobat dari dosa, karena kita tidak dapat menerima anugerah lalu tetap tinggal dalam dosa. Karena Tuhan telah mencurahkan anugerahnya sewaktu kita masih berdosa, dan kini dosa kita telah diampuni dan kita disucikan. Hidup dalam pertobatan itu suatu perintah, bukan hanya sekedar himbauan. Kita harus sadar dan benar-benar sadar meninggalkan dan menolak segala perbuatan dosa. Sahabat sekalian, mari kita mencermati hidup kita. Kita melihat hidup kita. Hal-hal apa yang sekiranya akan menyeret kita lebih jatuh ke dalam dosa? Apakah itu karena lingkungan di mana kita tinggal, tontonan atau bacaan yang negatif, serta pergaulan kita? Semua perbuatan daging harus kita tinggalkan. Kita harus berhenti berbuat dosa dan menghindarkan diri dari jebakan dosa itu. Kita memang masih hidup di dunia yang penuh dosa, namun kita harus memilih untuk hidup sesuai kehendak Tuhan setiap hari. Karena pertobatan tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, melainkan suatu proses yang terus-menerus dalam hidup kita. Sahabat sekalian, jika tidak sungguh-sungguh bertobat,
maka kita akan binasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa kita ambil serta pahami untuk menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya akan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman. Kami menyadari selama ini kami telah jatuh dalam dosa dan jauh dari jalan-Mu, ya Tuhan. Kami memohon pengampunan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Pimpinlah hidup kami terus, kuatkan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu dan berjalan dalam kehendak-Mu. Ini doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sahabat sekalian, dan sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom.